Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Ratna Hardianti, berasal dari Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Vidya Sasana, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Saya adalah salah satu calon guru penggerak angkatan 11. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1 dengan modul 1.2, di mana akan dibahas keterkaitan antara filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Sebelum saya memaparkan koneksi antar materi ini, perkenalkan fasilitator saya, nama Salmiwati MPD, tempat tanggal lahir Padang 28 Desember 1972, tempat tugas Dinas Pendidikan Kota Padang. Kemudian, perkenalkan pengajar praktik saya, nama Yeni Puspitasari Nasution MPDT, tempat tanggal lahir Dabo Singkep 24 Mei 1977, tempat tugas SMK Negeri 1 Karimun. Koneksi antar materi ini akan saya presentasikan dengan menggunakan model refleksi 4P yang akan dijabarkan melalui peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1, yakni saya memahami maksud dari filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa murid terlahir dengan kodratnya masing-masing dan guru hanya bisa menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat tersebut. Ibarat seorang petani padi yang menuntun tumbuhnya tanaman padi, mulai dari memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memupuk dengan air, dan membasmi hama-hama yang dapat mengganggu tanaman padi. Namun, seorang petani padi tidak bisa berharap bahwasanya tanaman padi yang dia pelihara menjadi jagung ataupun kedelai. Karena petani tahu, tanaman padi itu tumbuh dikarenakan kodratnya adalah tanaman padi, bukan jagung ataupun kedelai. Begitu pula sebaliknya. Berdasarkan hal tersebut di atas, begitu pula dengan kita seorang guru. Guru tidak bisa merubah kodrat, melainkan dapat menuntun tumbuhnya laku murid. Kemudian, momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.2, yakni saya mengetahui bahwa seorang guru penggerak tidak hanya sekedar menuntun murid saja, akan tetapi dalam proses menuntun, guru penggerak harus mampu menjalankan 5 peran guru penggerak, yang diantaranya adalah: pertama, sebagai pemimpin pembelajaran; kedua, sebagai coach bagi guru lain; yang ketiga, sebagai pendorong kolaborasi; keempat, mewujudkan kepemimpinan murid; dan yang kelima, penggerak komunitas praktisi. Oleh karena itu, saya perlu banyak belajar dan melakukan aksi nyata untuk mengimplementasikan peran sebagai guru penggerak supaya dapat menguatkan nilai-nilai guru penggerak dalam diri saya. Adapun kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah kita perlu paham mengenai prinsip dasar dari kata menuntun dalam pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara agar kita sebagai guru dapat mengimplementasikan peran guru penggerak secara optimal. Pendidikan adalah persemaian benih-benih kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Maka, untuk mewujudkan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yakni menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maka, kita sebagai guru penggerak harus memiliki nilai yang berpihak kepada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif demi mencapai tujuan dari pendidikan itu sendiri. Saya merasa bagaikan keluar dari ruang yang gelap menuju ruang yang lebih terang.
saya mendapatkan pencerahan bahwasanya setiap murid memiliki keunikan masing-masing. Kita sebagai guru harus memiliki jiwa semangat dan pantang menyerah untuk memahami karakteristik setiap murid supaya kita bisa menuntun para murid sesuai dengan kodratnya masing-masing. Dan saya juga memahami bahwa keberhasilan peserta didik tidak bisa diukur hanya dengan sebuah angka. Akan tetapi, keberhasilan itu dilihat dari kemampuan seorang guru untuk memanusiakan manusia, supaya murid bisa tumbuh dan berkembang di masyarakat sesuai dengan kodratnya masing-masing, yang nantinya bisa dilihat pada masa mendatang. Selanjutnya, yang saya pikirkan sebelum dan setelah momen itu terjadi ialah, sebelum momen itu terjadi, saya berpikir bahwa murid dikatakan gagal ketika murid mendapatkan nilai yang rendah pada mata pelajaran yang ia ampu. Kemudian, setiap murid adalah sama, sehingga saya memberikan perlakuan yang sama kepada semua murid tanpa memperhatikan kebutuhan belajarnya, termasuk minat dan bakatnya. Namun, sekarang saya berpikir dan sadar bahwa murid terlahir dengan kodratnya masing-masing. Maka kita sebagai guru harus menuntun murid dengan memberikan perlakuan yang berbeda dalam pengajaran, berdasarkan keistimewaan dan keunikan murid. Bukan hanya sekadar transfer materi semata, melainkan menuntun murid agar memiliki budi pekerti yang luhur, serta memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak adalah melakukan inovasi pembelajaran yang melibatkan murid untuk berperan aktif sebagai subjek pembelajaran, serta rutin melakukan refleksi pembelajaran. Melakukan kerjasama dengan rekan guru yang lain dalam merancang pembelajarannya masing-masing, sesuai dengan karakteristik murid, serta bisa saling berbagi pengalaman demi memperbaiki proses pembelajaran untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian, melakukan pengimbasan dengan guru lain terkait inovasi pembelajaran, khususnya mengenai pemanfaatan teknologi dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. Demikian pemaparan saya mengenai koneksi antar materi modul 1.1 dengan modul 1.2. Saya ucapkan terima kasih. Salam bahagia, salam sehat, dan sukses untuk kita semua.